Selamat siang Bapak Ibu, para tamu dan juga pengunjung NCSC event hari ini. Ya, secara definisi ransomware itu merupakan malicious software atau malware. Dia bekerja melakukan enkripsi, menginfeksi aset kita, melakukan enkripsi, melakukan pengambilan data, dan juga memeras ransom. Pada saat personal komputer dan juga internet mulai berkembang pada tahun 2006, di sini ada perkembangan ransomware yang lebih lanjut. Di sini enkripsinya sudah menggunakan RSA 2048 bit dan juga ada kombinasi dengan AES. Dia berfungsi untuk mengunci. Jadi kita tidak bisa lagi nih, ketika terinfeksi ransomware jenis lockers, dia akan mengunci akses kita ke dalam sistem. Careware ini tidak mesti berupa ransomware yang melakukan enkripsi, tetapi dia biasanya bentuknya merupakan malicious software yang terinstall kemudian muncul pop-up. Akses ini paling banyak ditemui atau paling banyak diserang kepada end user. Karena orang tersebut tidak memiliki awareness terhadap IT security, bisa jadi menjadi jalan untuk masuknya ransomware itu. Di sini kita akan membahas mengenai Zero Trust Security atau security tanpa kepercayaan. Security tanpa kepercayaan itu jadi kita harus verifikasi dulu siapa diri kita sebelum kita mendapatkan akses. Zero Trust Security akan memverifikasi setiap user yang ada. Apapun dia, mau dari level eksekutif, mau engineer, mau analis, mereka harus bisa memverifikasi terlebih dahulu siapa mereka. Dengan menganut microsegmentation, kita membatasi lateral movement. Jadi melakukan microsegmentation itu menutup celah bahwa dia akan bisa loncat ke instansi yang lain atau server yang lain. Kita harus bisa membatasi siapa yang boleh masuk ke aplikasi kita. Kita secara real time dapat mendeteksi anomali. Zero Trust ini adalah safeguard untuk memproteksi kita dari cyber attack. Yang mengadopsi Zero Trust, kita bisa mengurangi efek dari serangan cyber. Cyber threat itu selalu berkembang. Untuk itu, kita harus selalu belajar dan up to date. Terima kasih. Ketika kita berbicara ya tentang kebocoran data, terutama undang-undang PDP ya, gitu ya. Nah, saya melihat bahwa undang-undang ini lebih bersifat memukul, Pak. Jadi berbicara tentang sanksi-sanksi, gitu ya. Nah, memungkinkan apabila sebuah perusahaan yang sudah menerapkan standar keamanan yang tinggi, itu mereka mendapatkan reward. Jadi bukan hanya sanksi yang didapat, tapi juga reward. Itu bisa digunakan untuk investasi di bidang security juga. Misalkan untuk continuous improvement. Mereka bisa punya sebuah program yang akan terus berkelanjutan. Itu akan memungkinkan apabila pemerintah itu memberikan stempel ya pada sebuah perusahaan bahwa kami sudah secure, hilangan atau kecurian data ya, storage atau aset ya, atau informasi biasanya dilakukan secara tidak sengaja gitu ya. Data ini tidak boleh diupload, data ini tidak boleh dikirim lewat WA, data ini tidak boleh dikirim lewat email. Nah, isu ini kan bersifat preventif ya. Kita melakukan persiapan sebelum kejadian dan itu harus diaktifkan ketika terjadi sebuah insiden, bukan baru dibentuk.
ketika kita berbicara tentang security, bukan hanya kita membangun sebuah sistem, tapi juga adalah membuat sebuah proses. Btrust, your trusted cloud security partner.